Ini sampai saya heran, ini pasar ini kok banyak pengemis sekali. Dan mungkin Anda juga pernah melihat seperti itu. Ini fenomena yang sangat-sangat menyedihkan sebenarnya. Well, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali saya Arifin. Pada kesempatan ini saya sampaikan kepada Anda semua tentang buruknya mengemis. Oke, beberapa waktu yang lalu saya lihat banyak rombongan pengemis di sebuah pasar ya. Ketika saya bergerak membeli sesuatu ya, tahu-tahu sebelah kiri saya ada pengemis lagi. Saya pindah ke sebelah lain beli sesuatu, beli pisang, tahu-tahu ada pengemis lagi. Oke, ini sampai saya heran, ini pasar ini kok banyak pengemis. Dan mungkin Anda juga pernah melihat seperti itu. Ini fenomena yang sangat-sangat menyedihkan sebenarnya. Oke, sangat-sangat menyedihkan. Saya teringat dengan ucapan teman saya dari suatu daerah yang dia cerita. Ada suatu daerah, bahkan sebuah kampung ya, sebuah kampung yang mereka memiliki profesi sebagai pengemis. Ini hal yang sangat buruk sekali. Dan ini ternyata juga terjadi ya, tidak terjadi yang tidak jauh dari mungkin ya kota di sebelah kota saya, seperti itu. Yang ternyata mereka datang di drop ya dengan memakai truk gitu ya, dengan pakai truk naik kendaraan tertentu, dan kemudian dia berganti baju dengan baju yang lusuh ya. Kadang membawa anak kecil, anaknya atau anak siapa, dan dia menyebar, dia mengemis barang-barang seperti itu. Ini hal yang sangat buruk. Ini adalah PR bersama. Apabila Anda melakukan seperti itu, apabila juga Anda juga tahu seperti itu, tolong nasihati kepada mereka. Karena mengemis adalah sesuatu yang buruk. Tuhan melarang melakukan itu, kecuali apabila Anda adalah orang yang cacat. Yang kedua, Anda orang yang sangat tua, tidak bisa mencari pekerjaan, boleh. Walaupun sebenarnya lebih abdul lagi ini dibina oleh sebuah dinas tertentu yang menangani, seperti dinas sosial yang menangani masalah ini. Oke, ini adalah masalah bersama. Karena kadang-kadang ini hal yang sangat buruk sekali, ini bisa membawa dampak yang luar biasa buruk. Apabila seseorang terbiasa mengemis, meminta-minta, ini akan menghancurkan moralnya dan akan menghancurkan mentalnya. Dia menjadi mental pengemis. Dia tidak akan mau bekerja, apalagi apabila dia ternyata menerima banyak uang dengan mengemis, yang bisa dia sampai tembus, katakanlah bisa sampai 500.000 sehari, bro. Ini hal sangat buruk sekali. Dia tidak mau kerja. Ini betul-betul menghancurkan mentalnya. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dia tidak mau bekerja. Cukup dengan meminta-minta, keliling ke kampung-kampung ya, di drop dengan pakai truk, bahkan mungkin ada raja pengemisnya juga, ada bosnya pengemis juga. Ini adalah PR bersama. Apabila Anda mengerti seperti ini, sampaikan kepada mereka. Ini adalah hal yang buruk. Agama apapun melarang melakukan itu. Bahkan dalam agama Islam haram hukumnya. Oke, ini hal yang sangat buruk. Tuhan melarang melakukan seperti ini. Tapi ini sangat memprihatinkan apabila terjadi, bahkan dilakukan secara massal ya. Saya tidak akan sebut nama desa-desa yang penduduknya mempunyai profesi sebagai pengemis. Silahkan cari sendiri. Bahkan kapan hari ke sebuah pemerintah ya, sebuah pemerintah, tapi bukan di kota saya ya, bukan di kota saya. Alhamdulillah di kota saya semoga tidak akan menemui seperti itu. Saya berada di kota Kediri, semoga tidak akan pernah menemui seperti itu. Tidak ada warga kota Kediri yang melakukan seperti itu. Saya pernah ada di sebuah kota, bahkan ada di sebuah kota yang lain yang pemerintah sampai ikut campur untuk menangani masalah ini. Luar biasa ya, luar biasa dari usaha pemerintah untuk menangani ini. Sampai warga yang tadi, yang sekitar satu kampung ya, kampung-kampung yang melakukan mengemis secara massal tadi, yang memiliki profesi sebagai pengemis, itu dibina oleh pemerintah. Bahkan mereka diberikan becak ya, sebuah becak untuk bisa mereka menjadi penarik becak. Diberikan modal ya untuk yang perempuan wanitanya untuk membuka usaha yang lain, barangkali ya penjual batagor kayak, atau mungkin siomay kayak, atau apapun. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi di luar dugaan, bukannya mereka bertobat, berhenti dari mengemis. Apa yang terjadi? Jadi fasilitas yang diberikan pemerintah ya, perintah tersebut di sebuah kota ini, yang becak ini malah dijual. Becaknya dijual ya, dan ternyata kembali mengemis. Nah, ini betul-betul menjadi laskar pengemis ini.
Ini betul-betul sangat meresahkan sekali, betul-betul sangat memprihatinkan sekali. Ini salah satu peristiwa yang sangat memprihatinkan. Oleh karena itu teman-teman semuanya, saudara-saudara semuanya, ini adalah tugas kita bersama. Ini betul-betul pemandangan yang sangat-sangat memprihatinkan dan menjijikkan. Oke, betul-betul tidak nyaman. Ya. Oleh karena itu, marilah kita, ini tugas kita bersama. Apabila Anda seorang tenaga kerohanian, apapun Anda, ataupun Anda dai, apapun ustaz, sampaikan semuanya tentang hal ini adalah hal yang buruk. Ini adalah hal yang terlarang dalam agama. Agama apapun saya yakin melarang namanya mengemis. Dan kadang-kadang, mohon maaf ya, kadang-kadang mereka mengemis dengan memakai label-label agama tertentu. Kadang-kadang mereka memakai jilbab, dan saya yakin mereka belum tentu muslim juga. Oke, mereka melakukan seperti itu. Ada di beberapa daerah yang mereka memiliki profesi seperti itu. Ini tugas kita bersama. Bahkan ada juga yang pernah ada seorang pengemis yang dari kota yang lain yang pernah datang ke kota kami, ke kota saya Kediri. Ternyata dia dari kota yang lain. Apa yang terjadi? Ternyata dia pura-pura. Selama ini dia pura-pura dia izin dengan keluarganya. Katanya dia kerja di Surabaya. Ya, dia kerja di Surabaya. Ternyata apa yang terjadi? Tidak. Ternyata dia mengemis. Dia sampai datang ke kota kami. Dan ternyata Anda tahu berapa penghasilannya. Penghasilannya luar biasa sekali. 2 minggu dia bisa tembus mendapatkan 5 juta. Gila bro. Oke, ini ibu-ibu, ini mak-mak. Naudzubillah min dzalik. Haram. Oke. Dan itu sudah dinasihati oleh teman-teman saya. Tapi ternyata tidak tahu apa yang terjadi. Ini bisa membahayakan moral dan mental. Orang yang terbiasa mengemis maka mentalnya akan hancur, moralnya juga akan hancur. Dia akan menjadi mental pengemis. Dan ternyata tidak menutup kemungkinan Anda bisa cek sendiri, Anda bisa browsing sendiri di Google. Kampung-kampung yang dipenuhi dengan orang-orang yang memiliki profesi pengemis, silahkan dia sendiri. Ternyata mereka memiliki rumah, mereka memiliki rumah yang bagus. Dan tidak menutup kemungkinan ternyata mereka juga memiliki sepeda motor yang bagus di rumahnya. Dan yang lebih berabe lagi, mereka juga punya sapi, kadang-kadang punya sapi. Ini jadi mental pengemis yang menjijikkan. Ya. Berpura-pura jadi miskin, datang ke kota lain seperti itu dengan tampilan buruk, kadang membawa anak kecil. Ini betul-betul menghancurkan moral dan mental. Ini adalah tugas kita bersama. Ya, kadang-kadang saya baca di koran, Satpol PP sudah menggerebek, sudah menggerebek, diamankan. Minggu depan datang lagi dengan rombongan truk lagi, diamankan lagi, rombongan truk datang lagi, ganti kostum yang jelek, pakai daster yang jelek seperti itu, membawa anak-anak kecil menyebar kemana-mana. Ini ada hal yang buruk. Ini tugas kita bersama untuk menghentikan seperti ini. Oke, agama apapun melarang seperti ini. Oke, bahkan kepada hari yang lebih tragis lagi, ada pengemis yang datang ke kota kami dari kota yang lain juga. Itu sampai tragis, naudzubillah min dzalik ya. Itu tiap hari, itu naudzubillah min dzalik, diwawancari oleh teman-teman kami, dinasihatin luar biasa. Sampai naudzubillah min dzalik. Itu kadang-kadang pengemisnya padahal dia masih muda, ini cewek masih muda sudah jadi pengemis. Naudzubillah. Itu sampai tidur di pasar, tidur di pasar di lantai kedua di sebuah pasar. Itu naudzubillah min dzalik, sampai hamil berkali-kali, yang melahirkan anak yang tidak punya bapak. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Anda tahu yang dilahirkan itu anak yang dilahirkan kurang lebih ada 11 anak yang dilahirkan. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah tugas kita semuanya. Ini juga Bapak pemerintah juga tugas kita semuanya untuk menangani masalah ini. Oke, karena itu apabila Anda sebagai pelaku di sini yang mengemis, maka hentikan itu. Hentikan, jangan mengemis. Karena itu adalah perbuatan yang haram, perbuatan yang dilarang oleh Tuhan. Oleh karena itu Anda bisa usaha apapun dengan modal yang ada, kumpulkan modal yang ada, jual aset yang ada untuk menjadi modal. Anda bisa jualan
ya misalkan batagor, bisa jual mie, bisa jual ya bakso dan sebagainya dan es sebagainya. Tuhan Maha Pengasih. Oke, jangan menjadi pengemis. Apabila Anda mengemis berarti Anda menganggap Tuhan tidak memberikan rezeki pada Anda. Ini bisa menghancurkan mental Anda, keluarga Anda, dan anak-anak Anda. Apakah Anda mau seluruh keluarga Anda menjadi pengemis? Ini apabila Anda menjadi pelaku. Dan kita semuanya, apabila saya guru, Anda juga pengajar, maka sampaikan ini seluas-luasnya untuk bisa mengetahui ini. Sampaikan semuanya bahwasanya aktivitas ini sangat-sangat buruk sekali. Oke, supaya kegiatan ini bisa berhenti. Dan ketiga, ini pada bapak-bapak pemerintah yang bertugas, ya saya yakin bapak-bapak sudah sudah berinisiatif untuk menangani masalah ini. Mari kita tuntaskan masalah ini. Oke, bisa kita berikan modal mereka, berikan keterampilan. Ya, mungkin yang terakhir, apabila mereka masih kembali lagi mengemis, mungkin yang terakhir dengan sanksi. Sanksi di sini mungkin barangkali, mohon maaf, dengan sanksi barangkali penjara. Ya, apabila masih kedapatan seperti itu dan jelas-jelas mereka memiliki rumah, ya rumah, memiliki usaha, ya memiliki rumah, memiliki kekayaan di rumah, dan ternyata mereka masih miss, mungkin dengan terakhir ada dengan sanksi penjara untuk membuat efek jerah supaya tidak terjadi. Semoga bermanfaat motivasi pada pagi hari ini. Semoga kita tidak akan melihat pengemis lagi. Semoga kita tidak akan melihat laskar-laskar pengemis yang terjadi di sekitar kita. Mohon maaf saya tidak akan menyebutkan nama-nama kota yang banyak pengemisnya. Silahkan Anda cari sendiri. Ini ada tugas kita semuanya. Sampai bertemu dengan tutorial motivasi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.